Baik, silakan dimulai Kak Landa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman kita semua, adalah hari ini kita akan memulai game kita Tatap Maya yang ke-13. Semoga kita semua diberi kesehatan, luangan waktu, karena kita sudah sampai di ujung-ujung. Terima kasih juga kepada Kak Fasil yang telah selalu siap untuk memberikan materi bagi kami. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, demikianlah pembukaan ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Kakak Fasil, lagi fasilitator kami. Kepada Kakak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Landa yang telah membuka pertemuan kita pada kesempatan hari ini, juga telah memimpin doa. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan dalam memahami setiap tahapan-tahapan yang akan kita lewati nantinya. Dan semoga keberkahan selalu kita dapatkan selama mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Baik, kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, kakak-kakak. Bagaimana kabarnya hari ini, kakak-kakak? Alhamdulillah sehat, Kak. Baik. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, kakak-kakak semua. Baik, kakak-kakak, izin saya share screen terlebih dahulu ya, kakak-kakak. Izin kakak-kakak, apakah suara saya terdengar dengan jelas kakak-kakak? Jelas, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Baik kakak-kakak, alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan ya kakak-kakak, sehingga kita kembali bisa bertemu di Tatap Maya yang ke-13 ini kakak-kakak. Sudah 13 kali Tatap Maya kita ya kakak-kakak. Kemudian salawat bin salam mari kita hadiahkan buat junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kakak-kakak, pada pertemuan Tatap Maya kita yang ke-13 hari ini kita akan membahas terkait persiapan aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Jadi untuk malam ini, untuk hari ini kita akan mencoba membahas apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk melakukan aksi nyata nantinya. Jadi kakak-kakak, aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kembali kakak-kakak nantinya akan mengambil video terkait praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang kakak-kakak lakukan di satuan pendidikan kakak masing-masing. Untuk durasi kita pada hari ini 2 JP kakak-kakak. Salam dan bahagia. Baik kakak-kakak, kita coba lakukan mindfulness dengan teknik stop selama 2 menit lebih kurang kakak-kakak. Jadi kakak-kakak silahkan pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Ya kakak-kakak silahkan dipejamkan matanya, tenangkan hati dan pikiran kakak-kakak masing-masing. Tidak perlu kakak-kakak melihat layar, cukup kakak-kakak pejamkan matanya. Kita coba teknik mindfulness
selama lebih kurang 2 menit ya kakak-kakak, untuk kakak-kakak menenangkan hati dan pikiran, kemudian mengarahkan semua perhatian kakak-kakak untuk fokus pada pembelajaran kita hari ini, kemudian untuk memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebaikan-kebaikan. Baik kakak-kakak, silakan kakak-kakak pejamkan kedua mata kakak, kemudian kakak pusatkan perhatian dan fokus kakak-kakak pada kegiatan kita. Kakak-kakak munculkan rasa syukur terhadap apa-apa yang sudah kakak-kakak nikmati, terhadap apa-apa yang sudah kakak-kakak raih. Kemudian silakan kakak-kakak munculkan rasa ingin tahu kakak-kakak terhadap kegiatan yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Kemudian silakan kakak-kakak pusatkan pikiran kakak-kakak untuk semua kebaikan-kebaikan yang kakak-kakak sudah rasakan, kesehatan di dalam tubuh kita yang sudah kita rasakan bersama, kemudian semua kebaikan-kebaikan yang kakak-kakak rasakan, kebaikan-kebaikan yang kakak-kakak berikan kepada sesama, kepada peserta didik kita, segala apa-apa yang sudah kakak-kakak ajarkan kepada peserta didik kita, semoga menjadi amal ibadah buat kakak-kakak semua dan menjadi satu di antara sekian ribu tangan yang nanti akan membawa kakak-kakak menjadi perantara ke surganya. Silahkan tarik nafas dalam-dalam ya kakak-kakak dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafasnya dalam-dalam. Kemudian keluarkan lewat mulut kakak-kakak. Ulangi lagi. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung. 1, 2, 3. Keluarkan lewat mulut. Fokus kepada pembelajaran yang akan kita lakukan kakak-kakak. Baik kakak-kakak, silakan dibuka kedua matanya kakak-kakak. Oke. Karena jangan lama-lama ya kakak-kakak. Kalau 5 menit nanti khawatirnya tertidur. Jadi cukup 2 menit saja. Baik, sebelum kita lanjutkan, coba kita minta dari beberapa untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah kita lakukan ya tadi. Silakan kakak-kakak. Boleh, siapa yang ingin berkomentar? Apa nih yang sisi positif yang bisa kita raih dari apa yang sudah kita lakukan sebentar tadi kakak-kakak? Baik, silakan Kak Dama. Mana nih? Silakan Kak Dama. Agak tenang juga sih. Karena tadi yang laptop nggak bisa, jaringan juga agak susah. Udah gitu di sini panas banget, jadi kayaknya agak sedikit lebih cool down lah, gitu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Dama. Kak Leni mungkin ingin memberikan tanggapan, silakan. Ya, hampir sama Kak. Ya, pejamkan mata, kayak tenang gitu, mau menerima materi, dan tarik napas, kayak jadi segar gitu. Tadi udah ngantuk, udah ditarik napas, keluar napas, jadi segar kembali. Oke, baik, terima kasih Kak Leni. Baik kakak-kakak, jadi teknik mindfulness ini merupakan salah satu teknik untuk kita berelaksasi ya kakak-kakak, melembutkan, kemudian meningkatkan fokus, memberikan ketenangan juga ya kakak-kakak. Kemudian bisa mengurangi kecemasan. Bagaimana kita juga memfokuskan kepada hal-hal yang baik dan sejenak kita meninggalkan atau melupakan sesuatu atau hal-hal yang mungkin menjadi suatu kecemasan bagi kita. Nah, teknik mindfulness ini juga bisa kita coba terapkan kepada anak-anak kita ya kakak-kakak. Mungkin yang sudah berada di kelas-kelas atas atau di tingkat-tingkat SMP atau SMA, kita membawa anak-anak untuk lebih fokus kepada pembelajaran, kemudian juga mengingat apa-apa yang sudah
menjadi suatu kesyukuran atau nikmat-nikmat yang sudah dirasakan. Kemudian juga mungkin barangkali bisa memberikan semacam introspeksi juga kepada anak-anak. Mungkin barangkali ada sesuatu kesalahan-kesalahan yang dilakukan, sehingga itu bisa menjadi sesuatu kesadaran kepada peserta didik kita juga. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Ini sudah kita lakukan tadi ya kakak-kakak, doa bersama. Selanjutnya kembali mengingatkan kesepakatan bersama yang sudah kita sepakati, dan ini kembali kita ingatkan. Yang pertama, menyalakan kamera ya kakak-kakak, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak sedang berbicara atau ketika rekannya sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Nah, untuk malam ini, untuk hari ini kakak-kakak, kita akan banyak menggunakan fitur chat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ya kakak-kakak. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Selanjutnya gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Mungkin barangkali ada gangguan sinyal atau gangguan jaringan internet dan lain sebagainya, itu adalah hal yang wajar dalam pembelajaran daring kita kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Tujuan kita sesi kali ini yaitu merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Jadi yang pertama nanti kita akan merefleksikan nih kakak-kakak, materi-materi yang sudah kita pelajari terkait di modul 1 dan modul 2 yang sudah kita selesaikan ya kakak-kakak. Selanjutnya memahami penugasan aksi nyata. Nah, ini yang nanti akan menjadi tujuan pembahasan kita pada sesi kali ini kakak-kakak. Yang pertama agenda kita kakak-kakak adalah refleksi koneksi antar materi, itu sekitar 30 menit ya kakak-kakak. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK pada peserta didik, penilaian lini masa, dan sebagainya. Kakak-kakak, apakah layar saya sudah muncul kakak-kakak? Tampilan layarnya? Kalau di sini belum kak, cuman logo F gini aja kak, F warna hijau. Oh berarti ini nih kak, gangguan sinyal berarti kak. Iya kak. Habis itu yang lain pun nggak ada gambarnya kak. Kakak pun nggak ada gambarnya, cuman kayak mati, kameranya pun mati. Ya, berarti gangguan sinyal itu kak. Soalnya ini Kak Leni, Kak Landa, Kak Dama ini on cam ini kakak-kakak. Dan kakak-kakak yang lain juga nih. Oh, di sini nggak ada semua gangguan. Iya Kak Bayu, berarti gangguan sinyal tuh Kak Bayu. Hotspot dulu. Jaringan sini mungkin kak. Biar coba pakai apa dulu kak. Biar ganti dulu. Oke siap Kak Bayu. Ya, itu kan saja, dimitigasi saja. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Agenda kita yang ketiga yaitu dialog kakak-kakak. Nanti silakan kakak-kakak berdiskusi, tanya jawab seputar tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak laksanakan di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Kemudian yang terakhir penutup ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Yang pertama, refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan modul 2 kakak-kakak. Nah, ini dia kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan kakak-kakak tuliskan jawabannya di fitur chat kakak-kakak. Yang pertama itu sejauh apa nih pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif tersebut sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik kakak-kakak? Silakan kakak-kakak
tuliskan di jawabannya di fitur chat ya kakak-kakak. Kita coba merefleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Kakak-kakak masih silakan kakak di modul 1 ini sebagai untuk mengingat kembali ya kakak-kakak. Modul 1 kita sudah belajar tentang perubahan paradigma ya kakak-kakak, perubahan paradigma guru, PJOK, kemudian juga kita sudah ada pembelajaran terkait dengan asset based thinking ya kakak-kakak. Kemudian ada isu-isu sosial terkait isu gender, isu disabilitas. Ya, lanjutkan Kak Ade, nggak apa-apa Kak Ade. Semoga anaknya lekas sembuh ya Kak Ade. Silakan kakak-kakak tuliskan di fitur chat apakah pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik kakak-kakak. Oke, silakan kakak-kakak tuliskan di fitur chat ya kakak-kakak. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini sudah kita pelajari ya kakak-kakak di modul 2.1 kemarin kakak-kakak. Kemarin di modul 2.1 keterampilan mengajar efektif itu kita sudah membahas tentang bagaimana konsep mengajar efektif ya kakak-kakak. Kemudian kriteria pengalaman belajar, kemudian ada konsep pengembangan konten. Kita juga sudah mempelajari konsep umpan balik. Kemudian kita juga sudah menganalisis waktu belajar akademis ya kakak-kakak. Ada waktu tunggu, waktu silahkan nih kakak-kakak tuliskan jawabannya di fitur chat kakak-kakak. Ada yang ingin langsung menjawab, silahkan kakak-kakak. Yang ingin menanggapi secara langsung atau ingin menjawab di fitur chat, silahkan kakak-kakak. Kita merefleksi koneksi antar materi ya kakak-kakak. Di materi 2 ini kita coba hubungkan kepada materi 1 terkait paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, sudah ada Kak Bayu. Sudah Kak.
Karena di dalam keterampilan mengajar efektif kita memiliki beberapa strategi, yaitu 1. Pengajaran interaktif, kooperatif, peningkatan dan kognitif. Oke, baik. Terima kasih Kak Bayu. Silakan kakak-kakak yang lain mungkin ingin menanggapi secara langsung. Izin kakak-kakak, apakah suara saya terdengar Kak? Soalnya di sini sepertinya sinyalnya kurang bagus nih Kak. Dengar Kak, tapi agak putus-putus juga sih. Agak putus-putus Kak ya? Iya. Soalnya tadi agak kehilangan sinyal sebentar Kak. Ini mungkin gangguan sinyal ya Kak ya? Seperti yang sudah kita sepakati, gangguan teknis adalah hal yang wajar Kak ya, karena kita juga pelajaran daring, tergantung sinyalnya Kak. Baik Kak Landa, mungkin ingin menanggapi secara langsung, boleh Kak Landa? Baik, saya akan mencoba sedikit memberikan pandangan atau pendapat. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada peserta didik? Kalau berpusat pada peserta didik, iya Kak. Nah, tapi untuk mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung. Kalau dibilang mendukung, belum semua bisa mendukung karena ada di situ sarana prasarana yang belum bisa memfasilitasi apa yang menjadi pemateri kita Kak. Jadi kalau berpusat kepada peserta didik, memang iya kami semua mengajar tetap berpusat kepada peserta didik. Tetapi kalau untuk efektif sudah mendukungnya itu belum semaksimal mungkin bisa mendukung karena PJOK ini ada teori dan praktek. Di praktek itu ada fasilitasnya, sarana dan prasarana. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Landa. Untuk secara prasarana keterbatasan mungkin Kak Landa bisa kembali mengingat aset based thinking-nya Kak ya, memfokuskan pada kekuatan sehingga nanti Kak Landa juga bisa melakukan inovasi, variasi, kemudian juga meningkatkan kreativitas untuk pengembangan sarana prasarana yang terbatas. Baik, kakak-kakak yang lain silahkan. Boleh sambil dijawab di fitur chat ya kakak-kakak. Kita lanjutkan dulu slide selanjutnya. Nah ini dia kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Kemudian apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar ini mendukung paradigma atau pandangan kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik kakak-kakak? Silakan. Boleh kembali menuliskan di jawabannya di fitur chat kakak-kakak maupun menjawab secara langsung kakak-kakak. Jadi strategi mengajar kemarin sudah kakak-kakak pelajari ya kakak-kakak. Ada kemudian ada pendekatan, selanjutnya ada gaya mengajar ya kakak-kakak, kemudian model pembelajaran. Ini ulas sedikit pembelajaran terkait strategi mengajar itu pada modul 2.2 kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar, kemudian apakah pemahaman kakak-kakak tersebut mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK pada peserta didik? Silakan kakak-kakak menuliskan jawabannya di fitur chat atau ingin menanggapi secara langsung. Silakan Kak. Di strategi mengajar kemarin kita sudah mempelajarinya di modul 2.2 ya kakak-kakak. Ada strategi mengajar, instruksional, non-instruksional, kemudian ada metode pembelajaran ya kakak-kakak, kemudian ada pendekatan,
kemudian model pembelajaran dan gaya mengajar kemarin kakak. Ada gaya komando, latihan, timbal balik, kemudian gaya pemeriksaan diri dan lain sebagainya. Silakan kakak yang ingin menanggapi secara langsung. Sejauh apa nih pemahaman kakak terkait strategi mengajar? Silahkan kak ditulis jawabannya di fitur chat atau ingin menanggapinya secara langsung, disilahkan kakak-kakak dimaksimalkan fitur chatnya sesuai kesepakatan yang sudah kita sepakati. Salah satunya memaksimalkan fitur chat ya kakak-kakak. Baik, silakan Kak Bayu. Terima kasih Kak. Oh, kalau untuk saya Kak, pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung terhadap paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau menurut saya udah mendukung Kak, udah mendukung karena kan ada di situ strateginya, contohnya misalnya kayak pengajaran interaktif yang dimana guru memandu siswa untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu Kak. Jadi kan itu kan udah udah berpusat ke peserta didik. Di situ dari strategi tadi. Jadi kan bahasanya kan udah mendukung untuk guru memberikan misalnya arahan, contoh atau petunjuk pada peserta didik. Kemudian kayak strategi yang lain itu yang 4 lainnya, dia kan ada 5. Nah, misalnya kayak korporatif atau berpangkal atau kognitif. Yang terakhir itu kayak pengajaran sesama teman. Nah, itu kan strateginya kan saat memberikan tanggung jawab kepada siswa. Nah, untuk digunakan bersama, dieksplorasi lah sama peserta didik. Jadi kan untuk pemahaman saya udah mendukung Kak. Dari untuk segi strateginya Kak. Kayak seperti Oke, baik. Itu aja Kak dari saya Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Bayu. Kita beri jempol dulu dan aplaus. Jadi pemahaman Kak Bayu terkait strategi mengajar itu sudah mendukung Kak Bayu ya, terkait paradigma Kak Bayu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih Kak Bayu. Silakan kakak-kakak yang lain, ada yang ingin menanggapi? Silakan tuliskan jawabannya di fitur chat ya kakak-kakak. Atau yang ingin menanggapi secara langsung, silakan. Silakan, Kak Dama mungkin ingin menanggapi pemahaman terkait strategi mengajar yang setelah kita pelajari kemarin. Apakah sudah mendukung paradigma Kak Dama terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak. Oke, baik Kak. Saya akan menanggapi langsung Kak. Kalau untuk pemahaman saya sendiri tentang paradigma terhadap berpusat kepada peserta didik, sejauh ini alhamdulillah sudah cukup baik dan sudah cukup untuk dicoba ke pembelajaran nanti. Tinggal tergantung gimana langkah-langkahnya yang akan saya buat aja nanti Kak, biar supaya pembelajaran itu berpusatnya ke peserta didik. Ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dama. Semoga nanti dengan pemahaman yang Kak Dama sudah miliki terkait strategi mengajar itu bisa diimplementasikan terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya Kak Dama. Baik, terima kasih Kak Dama. Kakak-kakak yang lain silahkan tetap melanjutkannya di fitur chat ya kakak-kakak. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, kemarin kita sudah juga mempelajari terkait model pendidikan gerak ya kakak-kakak. Nah, sejauh apa nih pemahaman kakak-kakak terkait
model pendidikan gerak, dan apakah pemahaman kakak-kakak tersebut itu sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik kakak-kakak? Silakan kembali kakak-kakak menuliskan jawabannya di fitur chat, atau yang ingin menanggapi secara langsung disilahkan kakak-kakak. Model pendidikan gerak kakak-kakak kemarin kita sudah di model berapa itu kakak? 2.3 ya kakak-kakak? Silahkan kakak-kakak tuliskan jawabannya di fitur chat, atau ingin menanggapi secara langsung terkait pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak kakak-kakak. Kak Leni, pemahaman saya sudah mendukung sejauh ini, saya sangat mendukung melalui strategi mengajar yang akan dilaksanakan. Oke, baik, terima kasih Kak Leni. Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Leni, terkait model pendidikan gerak. Sedikit mengingatkan kakak-kakak, model pendidikan gerak yang kita lakukan, yang sudah kita pelajari di modul 2.3, terkait bagaimana konsep gerak ya kakak-kakak. Konsep gerak, ada truk itu yang kemarin kakak-kakak, konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Kemudian juga ada konsep komponen gerak, ada kemarin spesifik ya kakak-kakak, gerak spesifik. Komponen gerak dasar itu adalah lokomotor, manipulatif. Kemudian spesifik itu lebih pada cabang olahraga ya kakak. Iya Kak Bayu. Sinyal malam ini memang agak kurang bersahabat ya Kak Bayu. Baik, Kak Dama sudah mendukung, tinggal mengajak peserta didik untuk menganalisa gerakan dan menentukan posisi keterhubungan gerak dalam pembelajaran PJOK. Baik, terima kasih Kak Dama. Kakak-kakak yang lain silahkan. Sejauh apa nih pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak nih?
Izin kakak-kakak, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Jelas Kak ya? Jelas. Ya, soalnya sinyalnya hilang timbul ini Kak. Silakan kakak-kakak menanggapi sejauh apa nih pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak. Kemudian apakah pemahaman kakak-kakak tersebut itu sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah mendukung Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak Bayu. Berarti pemahaman Kakak Bayu terkait model pendidikan gerak sudah cukup baik ya Kak Bayu ya. Oke, baik. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Bayu sudah cukup baik Kak. Oke, terima kasih Kak Bayu. Silahkan. Baik, silakan sambil menunggu jawaban kakak-kakak yang lain. Kita lanjutkan slide selanjutnya ya kakak-kakak. Ini kita juga sedang berefleksi ya kakak, merefleksi antar dan koneksi dari modul 1, modul 2. Baik, terima kasih Kak Dede sudah mendukung. Baik, tinggal mempraktekkan dan memperhalus lagi kan. Baik, terima kasih Kak Bayu dan kakak-kakak yang lain. Jadi tepat sekali ya kakak-kakak, jadi pembelajaran itu untuk long term memorizing agar kita bisa mampu mengingatnya dalam jangka waktu yang lama dan memahaminya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian agar juga pemahaman kita ya belajar hingga akhir hayat, tepat sekali Kak Bayu. Jadi untuk kita memahaminya lebih dalam lagi ya kakak-kakak, itu memang kita harus selalu mengulang-ulang kakak-kakak. Jadi seperti yang disampaikan juga sebentar kakak-kakak. Seperti juga yang disampaikan oleh salah satu wamen dari kementerian kita ya kakak-kakak, bahwa untuk mengingat dalam jangka waktu yang panjang itu kita harus selalu mengulang-ulang, kemudian juga kita harus bisa senantiasa berkolaborasi, berbagi, atau mungkin kita juga bisa memberikan pengajaran atau mengimplementasikan kepada peserta didik kita. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Nah, setelah model pendidikan gerak, sekarang sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Dan apakah pemahaman kakak-kakak semua terkait model pendidikan kebugaran ini mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kak Leni, model pendidikan gerak sangat mendukung dan sudah memahami, tinggal melaksanakannya dilakukan bersama peserta didik sekolah. Baik, terima kasih Kak Leni. Ini kakak selanjutnya model pendidikan gerak. Mungkin ini bisa juga kakak-kakak rangkum jawabannya bersama dengan pertanyaan selanjutnya ya kakak-kakak terkait sport education model kakak-kakak. Yang kemarin sudah kita coba simulasikan bagaimana nih sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait sport education model ini. Kemudian apakah pemahaman kakak-kakak terkait sport education model ini sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin ini bisa dikoneksikan juga ke pendidikan kebugaran tadi kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Masih ingat kakak-kakak di sport education model apa-apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan penerapan sport education model ini kakak-kakak?
Tak tahu. Silakan kakak-kakak. Kemarin kita sudah mempelajari modul 2.5 ya kakak-kakak. Sport Education Model. Kita mulai dari pengelolaan musim, penyiapan latihan dan kompetensi, kemudian juga ada afiliasi, kemudian penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, festival, kemudian evaluasi dan refleksi. Juga kita pahami bersama ya kakak-kakak bahwa Sport Education Model ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran PJOK ya kakak-kakak yang memberikan pengalaman kepada peserta didik sesuai dengan kehidupan nyata di bidang olahraga kakak-kakak. Nah, ini sejauh mana Sport Education Model kak. Baik Kak Dama sudah mendukung Sport Education Model ini melibatkan seluruh peserta didik dalam kegiatan dan penerapan pembelajaran PJOK sepanjang hayat. Baik, terima kasih Kak Dama. Jadi kita memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berperan, ya kakak-kakak berperan sehingga dia bisa menjadikannya sebagai pengalaman belajar ya kakak-kakak dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga, sehingga jadi kita memiliki pengalaman berperan sebagaimana peran yang ada di pembelajaran atau di festival olahraga kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang lain. Sambil menuliskan di jawaban di fitur chat ya kakak, kita coba lanjutkan. Nah ini dia kakak-kakak. Kita juga sudah mempelajari terkait asesmen otentik ya kakak-kakak. Apakah pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik ini sudah mendukung? Oke, baik Kak Bayu. Oke, sudah mendukung Kak. Dalam SEM ini kita melibatkan atau peserta didik ikut terlibat dalam kegiatan dan penerapannya. Baik, terima kasih Kak Bayu. Nah ini dia kakak-kakak. Jadi keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini nantinya tujuannya itu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ya kakak-kakak. Jadi bagaimana pemahaman kakak-kakak terkait di modul 2 ya kakak-kakak terkait keterampilan mengajar, kemudian strategi mengajar, kemudian model-model pendidikan, pembelajaran itu mendukung dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK kakak-kakak. Jadi lakukan yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan slide selanjutnya. Ini dia kakak-kakak. Baik Kak Leni, asesmen sudah mendukung karena asesmen otentik langsung pada situasi nyata. Ya, benar sekali kakak-kakak. Kak Leni, terima kasih Kak Leni. Jadi asesmen otentik itu langsung kepada situasi nyata ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ke agenda kita yang kedua. Kita sudah merefleksikan terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan dan kita mengkoneksikan atau menghubungkan terhadap pembelajaran di modul 1, di mana paradigma diri guru PJOK terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua ini terkait dengan tugas aksi nyata yang kakak-kakak nanti akan lakukan di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing, yaitu terkait praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kakak-kakak. Jadi tadi kita sudah merefleksikan kemampuan pedagogi kakak-kakak semuanya yang sudah kita hubungkan terhadap paradigma
paradigma kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, sehingga nantinya kakak-kakak mampu melakukan atau mengimplementasikan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya kakak-kakak. Izin kakak-kakak, apakah tampilan video kakak saya terlihat jelas kakak-kakak? Tidak jelas ya kakak-kakak? Jelas. Di tempat saya ini masih belum muncul kakak-kakak. Jadi kakak-kakak yang bisa sambil melakukan screenshot, boleh sambil didokumentasi ya kakak-kakak. Nanti dikirim di WA grup kakak-kakak. Karena mungkin di sini sinyalnya kurang bagus ya kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak keterampilan mengajar atau aksi nyata yang kakak-kakak akan lakukan. Yang pertama itu pengantar tugas. Setelah kakak-kakak mempelajari di modul 1 dan modul 2, diharapkan kakak-kakak dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Nah, seperti yang sudah kakak-kakak sampaikan tadi, kita merefleksikan antar koneksi pembelajaran di modul 2 yang kita koneksikan ke modul 1 ya kakak-kakak. Secara umum kakak-kakak menjawab sudah mendukung, tinggal mempraktikkan atau mengimplementasikan di kelas. Nah, ini dia kakak-kakak aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan, yaitu praktik pembelajaran di mana di sini kakak pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak-kakak ampu, yang nanti akan fasilitator nilai ya kakak-kakak akan saya nilai melalui LMS kakak-kakak. Jadi kakak-kakak dapat mulai melakukannya dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi kemudian setelah pembelajaran, kakak-kakak dapat melakukan proses refleksi, yaitu menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak ada beberapa tahapan ya kakak-kakak, mulai dari perencanaan. Kakak-kakak merencanakan sebuah pembelajaran dengan menggunakan metode backward design kemarin ya kakak-kakak, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen, kemudian baru merancang langkah-langkah pembelajaran kakak-kakak. Kemudian pelaksanaan pembelajaran, kakak-kakak akan mengambil video, nanti setelah ini ada slide selanjutnya. Kemudian setelah selesai melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak akan melakukan refleksi. Refleksi ini juga ada panduannya kakak-kakak. Nanti panduannya itu akan saya coba bagikan ke kakak-kakak foto atau dalam bentuk PDF nantinya untuk menjadi panduan kakak-kakak melakukan aksi nyata ini. Kita lanjutkan slide selanjutnya ya kakak-kakak. Ini dia pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta diseminasi program PKG PJOK. Nah, keberpusatan pada peserta didik ini dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ini dia 3 indikator untuk melihat keberpusatan pada peserta didik ya kakak-kakak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya merancang dan menetapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai berdasarkan yang pertama, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, itu juga sudah termuat rencana asesmen otentiknya ya kakak-kakak. Jadi secara tahapan, kemarin kita juga sudah melakukan mempelajari materi asesmen otentik. Jadi diharapkan kakak-kakak juga sudah menyelesaikan tugas merancang asesmen otentik ya kakak-kakak. Sehingga dia berketerhubungan antara satu dan lainnya, sehingga dirangkum menjadi sebuah RPP atau modul ajar yang sudah termuat di dalamnya asesmen otentik. Kemudian yang kedua, rekaman video kakak-kakak.
Rekaman video pada saat pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Nah, rekaman video ini berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal ya kakak-kakak seperti biasanya. Kemudian kegiatan pembelajaran inti maksimal. Maksimalnya itu 30 menit kakak-kakak. Jadi 30 menit tanpa diedit. Jadi 30 menit kegiatan intinya itu tidak diedit ya kakak-kakak. Kemudian ada kegiatan pembelajaran akhir. Selanjutnya ada refleksi setelah pembelajaran, melakukan refleksi kepada peserta didik ya kakak-kakak. Kemudian yang selanjutnya ada testimoni. Jadi ada testimoni dari perwakilan peserta didik. Mungkin 1 atau 2 orang kakak-kakak lakukan testimoni atau meminta pendapat dari peserta didik terhadap pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya kakak-kakak dalam menilai aksi nyata yang perlu dipastikan yaitu kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dengan video yang diunggah kakak-kakak. Jadi rencana pembelajaran itu adalah yang satu pertemuan saja ya kakak-kakak, sesuai dengan yang kakak-kakak lakukan praktik pembelajaran di kelas. Jadi silakan nanti kakak-kakak lakukan perekaman video. Kegiatan inti itu maksimal 30 menit kakak-kakak. Jadi diusahakan tidak lebih dari 30 menit untuk kegiatan intinya saja. Jika kemarin di modul sebelumnya ada praktik mengajar 30 menit itu secara keseluruhan ya kakak-kakak. Mulai dari kegiatan awal, inti, akhir itu 30 menit. Untuk yang praktik pembelajaran aksi nyata ini durasinya tidak terbatas ya kakak-kakak. Yang terpenting adalah kegiatan intinya itu maksimalnya 30 menit. Jadi kalau 20 menit, 25 menit ya tidak apa-apa kakak-kakak untuk kegiatan inti. Tidak boleh lebih dari 30 menit. Dan tidak diedit. Kalau kegiatan pembelajaran di awal mungkin ada yang kakak cut atau kakak potong. Untuk kegiatan inti itu tidak boleh diedit. Baik, silahkan Kak Bayu. Izin bertanya Kak. Silahkan Kak. Oh, berarti Kak itu untuk kegiatan intinya aja atau semua kegiatannya, semua video itu Kak durasinya 30 menit Kak? Atau Oke, baik. Ibaratnya di total misalnya intinya 30, pembukaan 10, penutup 10 ya, atau gitu Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak Bayu. Jadi rekaman video itu ya Kak ya, kegiatan intinya itu maksimal 30 menit. Jadi kegiatan pembelajaran awal itu kakak-kakak yang sesuaikan. Mungkin 20 menit kegiatan awal, atau mungkin di akhirnya 20 menit, totalnya mungkin 70 menit, atau 80 menit, itu kakak-kakak yang menyesuaikan. Yang terpenting adalah kegiatan intinya itu maksimalnya 30 menit. Khusus untuk kegiatan inti, itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Dan tidak diedit ya kakak-kakak. Ini di luar dari kegiatan awal ya kakak-kakak. Kegiatan pendahuluan, kegiatan akhir, tidak termasuk di 30 menit ini. Jadi kegiatan pembelajaran kakak keseluruhan mungkin bisa saja 70 menit. Mungkin bisa saja 40 menit, 80 menit. Atau mungkin 60 menit misalkan seperti itu. Jadi mungkin kakak-kakak sudah mengambil video pembelajaran awal, mungkin ingin melakukan pembelajaran ke inti, mungkin bisa dipotong, tapi kegiatan intinya itu tidak boleh diedit selama 30 menit maksimal. Kemudian di akhir, setelah melakukan refleksi terhadap peserta didik, kegiatan akhir, lanjutkan dengan pengambilan video terhadap testimoni peserta didik. Mungkin barangkali kakak-kakak melakukan pembelajaran menggunakan model pendidikan gerak misalkan, atau mungkin menggunakan simulasi SEM, mungkin katakanlah untuk yang kelas tinggi ya kakak-kakak, atau di satuan pendidikan yang tinggi. Nah, kakak-kakak bisa meminta testimoni dari peserta didik terhadap pembelajaran dilakukan. Mungkin kakak-kakak bisa memberikan pertanyaan bagaimana perasaannya, bagaimana dengan model pembelajaran yang dirasakan, dan lain sebagainya. Kakak rekam, kemudian kakak gabungkan kepada video praktik pembelajaran kakak-kakak. Mungkin setelah digabung durasinya menjadi 90 menit atau 80 menit tidak apa-apa. Yang terpenting kegiatan intinya itu
maksimalnya 30 menit kakak-kakak. Bisa dimengerti ya kakak-kakak ya? Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Ini juga nanti saya coba kirimkan supaya memudahkan kakak-kakak dalam merancang dan melakukan praktik pembelajaran di kelas kakak masing-masing. Nah, ini dia kakak-kakak. Ada sebuah kata-kata mutiara dari Mary Ebner Eisenbach. Ini mungkin salah satu akademisi dari luar ya kakak-kakak. Jadi beliau mengatakan bahwa hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan kakak-kakak. Nah, berarti ini juga mengisyaratkan bahwa untuk membuktikan pemahaman kakak-kakak, maka dilakukan aksi nyata, ya kakak-kakak. Ini dia kakak, moda penugasan mandiri, itu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik kakak-kakak. Kemudian tujuan kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar kakak-kakak. Kita lanjutkan slide selanjutnya ya kakak-kakak. Izin Kak Leni. Saya coba share screen ya. Oke, sebentar Kak. Apakah sudah muncul kakak-kakak? Izin kakak-kakak, apakah sudah muncul layarnya? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Yang pertama ini ya kakak-kakak ya. Mengembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ini dia kakak-kakak dalam melakukan pengembangan terhadap RPP atau modul ajar, kakak-kakak bisa melihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari modul ajar yang ada atau yang telah kakak-kakak kerjakan di modul 1.6. Kemudian pembelajaran pengembangan perencanaan pengembangan pembelajaran PJOK ini apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik menggunakan backward design ya kakak-kakak, kepengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya atau aset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran.
Kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, kemudian model pendidikan sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak masing-masing. Jadi nanti silahkan kakak-kakak mempelajari lebih lanjut ya kakak-kakak, mempelajari lebih dalam terkait model-model yang sudah kita pelajari, diulang lagi, dipelajari kembali. Kakak bisa memilih salah satu di antaranya, bisa pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, maupun sport education model atau pendidikan olahraga kakak. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang kakak-kakak pilih, dilampirkan di dalam RPP atau modul ajar. Jadi kakak mengimplementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih kakak-kakak. Jangan lupa ya kakak-kakak, di dalam rancangan modul ajar atau RPP itu kakak-kakak menggunakan rancangan asesmen otentik yang sudah disesuaikan dengan model dan materi. Selanjutnya yang ketiga, kakak-kakak mengunggah RPP atau model ajar yang sudah kakak buat, yang sudah dilengkapi dengan asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK pada LMS sesuai alur sebelum due date pada LMS. Jadi batas waktunya itu 18 November kakak-kakak. Jadi masih ada waktu itu sekitar 1 minggu lagi kakak-kakak. Seminggu lagi untuk kakak-kakak mengupload modul ajar dan video praktik pembelajaran kakak-kakak yang berpusat pada peserta didik. Jangan lupa ya kakak-kakak menggunakan salah satu model instruksional PJOK, bisa pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau sport education model. Dan termuat di dalamnya adalah rancangan asesmen otentik kakak-kakak. Sampai di sini bisa dimengerti kakak-kakak yang menjadi fokus dari praktek pembelajaran yang akan kakak-kakak lakukan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kakak-kakak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya kakak-kakak. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung raise hand saja kakak-kakak. Yang selanjutnya aspek penilaian kakak-kakak. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, sebagaimana yang sudah tadi dipaparkan di sini ya kakak-kakak. Keberpusatan itu dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama mengembangkan lingkungan belajar, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK kakak-kakak. Ini juga nanti akan saya bagikan ke kakak-kakak sebagai panduan untuk kakak-kakak memahami apa yang harus kakak-kakak menjadi perhatian bagi kakak-kakak. Salah satunya ini ya kakak, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang di bagian B, strategi pembelajaran mulai dari pembukaan, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kakak-kakak ya, mengutamakan keselamatan. Mungkin kakak-kakak bisa mengajak peserta didik untuk memeriksa denyut nadi, kemudian memperhatikan lingkungan sekitar, agar tidak ada hal-hal yang nanti bisa membahayakan peserta didik dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik. Jadi silakan kakak-kakak sesuaikan dengan model dan materi yang kakak-kakak akan ajarkan pada praktek pembelajaran di kelas kakak-kakak masing-masing. Nah ini dia kakak-kakak. Setelah kakak-kakak selesai melakukan praktek pembelajaran, setelah selesai videonya, yang akan kakak-kakak lakukan yaitu merefleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini di luar konteks video ya kakak-kakak, ini refleksi kakak-kakak terhadap praktek pembelajaran, bukan refleksi kepada peserta didik kakak-kakak.
Jadi refleksi kepada peserta didik itu tetap dalam satu video. Biasanya kita kan di akhir pembelajaran kita ada merefleksi ya kakak-kakak. Merefleksi menanyakan kepada peserta didik bagaimana perasaannya, bagaimana pembelajaran hari ini dan lain sebagainya. Nah, ini refleksi terhadap keterampilan mengajarnya kakak-kakak. Jadi setelah selesai melakukan praktik pembelajaran, videonya sampai dengan testimoni, selanjutnya kakak-kakak merefleksi keterampilan mengajar PJOK kakak-kakak tadi. Jadi kakak setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK, jadi silakan kakak-kakak lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Jadi kakak-kakak kita akan melakukan refleksi menggunakan refleksi what, so what, dan know what kakak-kakak yang sudah kita pelajari di modul 1.1. Jadi yang pertama, what itu untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran kakak-kakak dalam aksi nyata yang dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5 tadi ya kakak-kakak, yaitu tentang keterampilan mengajar, strategi, model, kemudian sampai dengan asesmen otentik. Kemudian tahap yang kedua yaitu pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Ini juga dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 dan 2.5 ya kakak-kakak. Kemudian refleksi akhir, know what, sekarang apa? Ini adalah proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan tahapan refleksi ini dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilakukan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran kakak-kakak. Di selanjutnya kakak-kakak yang perlu diperhatikan, yaitu jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan, namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian bersikaplah selektif, kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting ini untuk refleksi ya kakak-kakak. Jadi tugas itu kakak-kakak di bagian atas itu tugas aksi nyata, mulai dari modul ajar dan video pembelajaran. Kemudian di bagian bawahnya itu untuk kakak-kakak mengupload tugas refleksi. Refleksi ini dia kakak-kakak menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan tahap what, so what, dan know what kakak-kakak. Ini rubrik penilaiannya kakak-kakak. Nanti juga akan coba saya bagikan ya kakak-kakak. Nah ini di lini masanya kakak-kakak. Mulai dari kakak-kakak merancang atau menyusun RPP atau modul ajar. Kemudian selanjutnya penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Kemudian setelah selesai membuat aksi nyata, mengupload modul ajar dan video pembelajaran. Ini lebih kurang 1 minggu ya kakak-kakak. Kemudian penilaian aksi nyata dan refleksi. Selanjutnya refleksi aksi nyata. Ini juga 8 hari nih kakak-kakak. Ini di masa yang terkait aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan nantinya. Silakan kakak-kakak kita berdiskusi atau tanya jawab terkait aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan. Silahkan kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan. Baik, silahkan Kak Dama. Izin Kak bertanya, itu apa namanya Kak?
modul ajarnya sama videonya itu sama-sama digabungin nanti dalam jadi satu file atau terpisah gitu uploadnya, Kak? Itu, Kak. Oke, baik. Jadi nanti begini Kak Dama, untuk mengupload itu Kak Dama bisa membuat dalam bentuk modul ajar yang mungkin sudah di PDF atau mungkin dalam file Word. Kemudian nanti di bawahnya Kak Dama bisa menyisipkan link Google Drive video aksi nyatanya. Atau mungkin Kak Dama bisa menyisipkan di kolom komentar juga boleh. Atau di file modul ajar aja Kak Dama. Di bagian bawahnya dibikin link video praktek pembelajaran, dimasukkan mungkin link Google Drive atau mungkin link YouTube. Silakan kalau memang diupload ke YouTube. Namun untuk lebih mudahnya bisa diupload di Google Drive saja, kemudian linknya disisipkan di file modul ajar atau RPP-nya Kak Dama. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dama. Silakan kakak-kakak yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan silakan kakak-kakak terkait aksi nyatanya, durasinya mungkin jika ada yang belum dipahami atau terlewati atau mungkin tidak kurang jelas karena sinyalnya kurang bagus, boleh ditanyakan kembali kakak-kakak. Baik, terima kasih Kak Ade. Untuk materi kakak-kakak menyesuaikan saja dengan materi yang kakak-kakak ingin kakak-kakak lakukan. Mohon maaf kakak terlempar, jaringannya kurang bagus. Untuk materi Kak Bayu, disesuaikan saja ya, Kak Ade, disesuaikan saja kakak-kakak materi yang akan kakak-kakak lakukan praktik pembelajarannya disesuaikan. Silakan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran dengan materi yang kakak-kakak ingin lakukan di aksi nyata tersebut kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang lain, ada yang ingin ditanyakan silakan. Kita sekitar 20 menit lagi ya kakak-kakak. Ini dia kakak-kakak ya. Silahkan kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan terkait aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan ya kakak-kakak. Ya silakan Kak Dama. Iya Kak, tambahan Kak. Ini tadi kan di perekaman videonya itu kan ada kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, pembelajaran akhir, sama refleksi. Itu kalau misalnya yang nggak diedit itu di kegiatan intinya Kak, itu kalau di pembelajaran awalnya itu bisa nggak disesuaikan waktunya misalnya 10 menit misalnya kan.
Habis itu diedit nanti digabungkan videonya jadi satu, itu bisa kan Kak? Iya, boleh Kak Dama. Misalkan kegiatan awal mungkin barangkali ada yang di kelas direkam kemudian di stop gitu Kak ya. Misalkan 15 menit. Nanti kegiatan intinya 30 menit gitu Kak ya. Kemudian kegiatan akhirnya mungkin 15 menit juga. Nanti baru digabung menjadi satu file gitu. Iya. Sama ini Kak, yang refleksinya ini sama testimoninya digabung semua jadi satu juga nggak masalah itu kan Kak? Iya, semuanya digabung jadi satu file, jadi satu video, kemudian baru di-upload di Google Drive-nya Kak. Yang terpenting itu di kegiatan pembelajaran intinya itu tidak diedit. Di kegiatan awal silahkan, tidak apa-apa, boleh. Videonya dipotong-potong boleh, tidak apa-apa. Yang penting nanti digabung menjadi satu bagian video. Termasuk dengan testimoninya. Oke, terima kasih Kak Dama. Silakan kakak-kakak yang lain. Kita punya waktu 1 minggu ya kakak-kakak. Terakhir upload itu 14 November. Jadi selama itu 1 minggu kakak-kakak bisa memfokuskan untuk praktik pembelajaran ini, untuk melakukan aksi nyata ini, karena kita tatap mayanya juga selama 1 minggu itu tidak ada kakak-kakak. Jadi memang benar-benar kakak fokus untuk menyelesaikan aksi nyata. Kemudian setelah itu, setelah praktik pembelajaran itu kakak-kakak selesaikan, kakak-kakak melanjutkan dengan refleksi ya kakak-kakak. Refleksi terhadap praktik pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan. Berdasarkan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yang tadi sudah kita presentasikan, sudah kita saksikan, lihat ada what, ada so what, dan no what kakak-kakak. Saya coba tampilkan dulu di mana kakak-kakak nantinya akan mengupload tugasnya ya kakak-kakak. Oke, nah, sebentar kakak, saya tampilkan layarnya dulu. Apakah sudah terlihat kakak-kakak tampilan layarnya? Sudah terlihat ya kakak-kakak? Nah, di sini kakak-kakak akan melakukan unggah aksi nyata. Di sini kita sedang tetap maya nih kakak-kakak, persiapan aksi nyata. Yang ada hijau-hijaunya ini berarti kita sinkronus atau tatap maya. Ini untuk kakak-kakak mengunggah produk aksi nyatanya, modul ajar yang sudah di dalamnya termuat link Google Drive praktik pembelajaran kakak-kakak. Kemudian ini dia kakak-kakak unggah produk refleksi terhadap keterampilan mengajar kakak-kakak yang sudah kakak-kakak rekam tadi kakak-kakak dengan metode what, kemudian so what, dan no what. Kemudian setelah itu kita akan lakukan refleksi terhadap aksi nyata, tatap maya kembali kakak-kakak. Baik kakak-kakak. Baik, silakan Kak Landa. Izin Kak. Saya ingin apa Kak? Video yang saya buat itu memang nggak ada nampak muncul di layar Kak. Karena saya Kemarin Kak Landa. Ya, bagaimana Kak Landa? Karena saya sudah membuat modul ajar beserta video itu saya buat 2 file kan. Cuman saya lupa masuknya entah di mana gitu Kak. Karena di laptop masih ada gitu. Apakah ada muncul di laptop Kakak enggak gitu? Karena perasaan udah saya kirim Kak. Izin Kak Landa bisa diulangi Kak?
Tadi suaranya putus-putus. Nggak mau nanya Kak, video pembelajaran saya kan sudah saya buat beserta modul ajarnya. Tetapi karena salah ruangan itu kira-kira ada nggak muncul di laptop Kakak gitu? Karena udah saya buat itu 2 file Kak. Kak Landa kemarin mengunggahnya di mana ya Kak ya? Entah 2.1 entah 2.5 itulah Kak. Nggak ingat. Belum saya cari mah Kak. Nanti mungkin Kak Landa bisa di rapikan lagi, bisa di upload ulang itu di modul 2.1.b.1 Kak. Nanti silakan di-upload ulang saja Kak. Kak Landa nggak apa-apa. Itu di 2.1.b1 ya Kak Landa. Iya Kak, siap Kak. Nah, karena di tugasnya itu di 2.1.b1 Kak. Di situ belum terlihat tugas dari Kak Landa. Yang sudah itu masih Kak Dama, kemudian Kak Bayu juga sudah terlihat di sini. Untuk Kak Landa belum nih Kak. Cuman Kak Landa terupload di mana Kak ya? Di 2 titik. Itulah saya nggak ingat Kak. Karena kemarin itu ingat saya itu tadi entah 2.5 entah 2.1 itu Kak. Karena itu ada 2 file kan, satu video, satu ajar dan saya buat gitu kan. Orang saya Iya ngerjakannya Kak. kan gitu Kak. Bentar, saya coba cek dulu Kak. Oh ya, Kak Landa menguploadnya di 2 titik di modul 2 Kak Landa menguploadnya Kak. Salah ruangan. Iya, salah ruangan Kak. Nanti bisa di upload ulang aja Kak, nggak apa-apa. Ke 2.1.b1 Kak ya. Oke, baik kakak-kakak yang lain, ada yang ingin ditanyakan terkait aksi nyatanya? Seperti yang sudah dipaparkan oleh ini ya Kak ya, Mary, Ebner, Eschenbach. Hanya ada satu pembuktian dari suatu kemampuan, yaitu tindakan katanya, aksi nyata. Silakan kakak-kakak yang lain, ada yang ingin ditanyakan terkait tugas aksi nyatanya, silakan. Kak Yunarsi, Kak Winda, Kak Dede. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kakak. Terkait aksi nyata yang akan dilakukan ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak, ada lagi yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, silakan kak. Due date-nya itu 18 November ya kakak-kakak. Bebas Kak Ade, boleh. Jika memang memungkinkan untuk dilakukan penggunaan media TIK, silahkan saja Kak Ade, nggak apa-apa. Itu termasuk kepada
strategi, kemudian penggunaan media juga ya Kak Ade. Silakan kakak-kakak yang lain, Kak Yunarsi. Jangan lupa video testimoni peserta didiknya ya kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak menerapkan model pendidikan gerak, nanti ditunjuk perwakilan peserta didiknya untuk direkam, ada testimoninya. Testimoni boleh di lapangan, boleh mungkin agar terekam dengan baik hasil videonya, mungkin di kelas atau di ruangan perpustakaan boleh. Itu silakan kakak-kakak, kreativitas kakak-kakak masing-masing. Silakan kakak-kakak. Kita masih ada sekitar 5 menit lagi ya kakak, sebelum kita akhiri pertemuan tatap maya kita yang ke-13. Jadi ini udah ke-13 ya kakak-kakak. Tinggal lebih kurang itu 5 atau 6 lagi tatap maya. Kita berakhir itu tanggal 14 Desember kakak-kakak. Nah ini juga sekalian saya juga menyampaikan kemarin pertemuan di Pekanbaru itu membahas terkait tugas kakak-kakak, kemudian terkait apa-apa saja yang menjadi kriteria penilaian untuk nanti kelulusan kakak-kakak. Jadi yang seperti sudah disampaikan ya kakak-kakak, kehadiran itu tatap maya, juga tatap muka. Untuk tatap muka kita keseluruhan sudah memenuhi ya kakak-kakak. Dan tatap maya juga kita juga sudah memenuhi. Namun ada beberapa yang memang beberapa orang dari kakak-kakak yang tidak bisa absen lagi. Jadi harus selalu tetap terkoneksi dan bisa menghadiri atau bisa mengikuti tatap maya hingga selesai nantinya kakak-kakak. Kemudian terkait tugas juga kakak-kakak, ada presentasi tugas yang harus kakak-kakak selesaikan. Itu meskipun sudah lewat due date-nya, namun kakak-kakak masih bisa untuk menyelesaikan. Nanti juga saya sudah merekap bagian tugas-tugas mana saja yang kakak-kakak terlewati atau yang belum diselesaikan. Nanti akan saya share. Silakan kakak-kakak lengkapi. Ya, baik Kak Ade. Nanti dilengkapi saja Kak Ade, nggak apa-apa. Ya kakak-kakak dilengkapi tugas-tugas yang belum, silakan berkolaborasi. Yang terpenting adalah kakak-kakak hindari dari plagiarisme kakak-kakak. Karena kalau tugasnya itu sama, terdeteksi sebagai plagiat, maka kakak-kakak harus melakukan revisi atau melakukan pengulangan terhadap tugas-tugas yang sudah kakak-kakak kerjakan. Jadi silakan berkolaborasi saja kakak-kakak, berdiskusi, menyelesaikan bersama-sama, agar mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama menyelesaikan kegiatan diseminasi PKG PJOK ini, kakak-kakak. Silakan kakak-kakak jika ada yang ingin ditanyakan, supaya kakak-kakak juga bisa memahami nantinya apa yang kakak-kakak akan lakukan di praktek pembelajaran nantinya. Silakan kakak-kakak. Ini dia kakak-kakak pada akhir sesi kita hari ini. Jadi kakak-kakak tadi sudah melakukan refleksi ya kakak-kakak. Refleksi koneksi antar materi pembelajaran di modul 2.
kita coba hubungkan dengan pemahaman kita terkait dengan modul 1, apakah sudah mendukung, dan secara keseluruhan kakak-kakak sudah memahami pembelajaran di modul 2 dan sudah mendukung dari pembelajaran di modul 1. Dan keseluruhan kakak-kakak sudah menyampaikan bahwa sudah mendukung, tinggal melaksanakan dan mengimplementasikan. Nah, semoga di praktek pembelajaran nantinya kakak-kakak bisa mengimplementasikan pemahaman kakak-kakak terkait modul 2 terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian agenda kita yang kedua tadi kakak-kakak kita sudah membahas terkait tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan di kelas kakak-kakak masing-masing. Ini dia kakak-kakak, kegiatan penutup, kita sudah sampai di akhir pembelajaran tatap maya kita yang ke-13 ya kakak-kakak. Semangat selalu kakak-kakak, kita sudah berjuang sejauh ini, sudah sampai di tatap maya 13. Mari sama-sama kita tuntaskan hingga garis final nantinya kakak, garis finish nantinya. Ini kakak ada pantunnya kakak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Sebenarnya langsung harus dicari kakak ya. Cakep, baik, terima kasih Kak Ade. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakepnya lagi Kak Ade. Yang kedua, pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Boleh aplausnya dulu kakak-kakak. Baik, terima kasih kakak-kakak. Silakan Kak Ade. Kak Ade, raise hand, silakan. Oh, salah pencet. Baik, siap Kak Ade. Baik kakak-kakak, kita sudah di penghujung kegiatan kita pada tatap maya yang ke-13 ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita mengucapkan syukur terlebih dahulu kakak-kakak. Ya Kak Leni, boleh sama video yang 2.1 B1 ya Kak, mungkin B1 ini. Nah di video 2.1 B1 itu kemarin Kak Leni, itu 30 menit, itu mulai dari awal sampai awal, inti sampai penutup ya kakak-kakak. Nah untuk yang aksi nyata ini 30 menitnya itu maksimalnya itu khusus kegiatan intinya Kak Leni. Jadi itu di luar dari kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal dan di luar dari kegiatan akhir. Jadi keseluruhan totalnya nanti itu bisa 70 atau 80 menit Kak Leni. Kalau kemarin yang tugas 2.1.B1 itu kita mensimulasikan pembelajaran, melakukan praktek pembelajaran 30 menit keseluruhannya ya Kak ya. Kalau ini 30 menit itu kegiatan inti saja maksimalnya. Oke, baik, terima kasih Kak Lini. Baik kakak, sebelum kita mengakhiri pertemuan tatap maya kita yang ke-13 ini, mari kita mengucapkan syukur dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kakak-kakak, terima kasih untuk pertemuan tatap maya kita yang ke-13 hari ini. Mohon izin kakak-kakak, kita dokumentasikan sebentar. Boleh sekiranya untuk menyalakan kamera, silakan kakak-kakak. Sebelumnya saya tutup dulu ya kakak-kakak. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk pertemuan tatap maya kita yang ke-13 ini. Jaga kesehatan, tetap semangat hingga akhir nanti kakak-kakak. Demikian kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.